Cerita ini kejadian di daerah Jakarta, dan gue dapet cerita ini dari temen gue, sebut aja nama dia Indra. Dan kejadian ini terjadi waktu Indra tuh SD, itu tuh sekitar tahun 1999-2000an lah. Dan dia tinggal tuh bertiga doang sama nyokapnya dan abangnya. Nah, abangnya ini masih SMA. Sedangkan bokapnya Indra tuh kerja pelayaran, jadi ya jarang di rumah lah. Nah, di depan rumahnya Indra kayak ada tuan tanah gitu, Nat Moy. Dan sebut aja yang punya tanah ini namanya Engkong Dayat. Nah, Engkong Dayat ini punya istri, kita sebut aja namanya Mak Siti ya. Mereka dua-duanya tuh udah tua banget, kayak umurnya udah 90-an gitu lah. Ada satu hari di mana si nenek ini meninggal ternyata, si Mak Siti. Dan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, di saat Mak Siti ini meninggal kok gak ada tahlilan sama sekali gitu loh. Dan Kong Dayat ini gak pernah ngadain apa-apa. Ya mungkin emang kepercayaannya gak ada gituan kali ya, si kepercayaannya Kong Dayat ini. Beberapa hari setelahnya, di suatu malam, dari dalam rumah, Indra tuh ngedengar ada suara kayak beberapa orang laki-laki gitu teriaknya kayak, apaan tuh? Terus mereka kayak kedengeran lari gitu. Indra denger itu dari dalam rumah. Dia gak gubris apa-apa, dan besokan harinya Indra nanya ke nyokapnya. Nyokapnya cerita kalau misalkan tadi malam tuh ada beberapa remaja gitu lewat depan rumah mereka dan rumahnya Kong Dayat. Si remaja-remaja ini itu tuh ngeliat si nenek itu, si Mak Siti, lagi duduk depan rumahnya dengan posisi jongkok. Dan di atas pohon samping rumahnya Engkong Dayat itu ada pocong banyak. Kaburlah mereka makannya. Nah, besokannya lagi bokapnya Indra tuh pulang. Sampai di rumah, dia nanyalah si bokapnya ini ke nyokapnya Indra. Dia bilang, Mak Siti ngapain duduk sendirian depan rumahnya jongkok? Disapa diem aja. Nyokapnya Indra kaget dong. Loh, Mak Siti baru banget meninggal beberapa hari yang lalu. Terus bokapnya kaget juga balik. Ya terus siapa dong yang tadi gue lihat gitu kan. Nah, nyokapnya Indra tuh bilang kayak, waduh, dari kemarin tuh anak-anak yang lewat situ juga bilang kalau emang ada sosok Mak Siti yang udah meninggal gitu kan. Dan emang muncul gitu loh sosok-sosok lainnya juga. Nah, udah tuh besok malamnya bokapnya Indra duduklah di teras depan rumahnya ngerokok. Kebayang gak sih lo kalau misalkan teras rumah orang Betawi gitu yang kursinya ada dua, terus di antara kursinya ada meja gitu. Nah, bokapnya tuh ngerokok di situ malam-malam, bokapnya Indra. Nah, Kong Dayat nyapa biasa lewat gitu kan. Terus sama bokapnya Indra ditawarin kopi, gak mau. Udah tuh masuk Kong Dayat ke dalam rumahnya dia. Dan gak lama di tengah-tengah bokapnya Indra lagi ngerokok, tiba-tiba dari sebelah kuping bokapnya Indra, bokapnya tuh dengar, Bang, minta rokok. Begitu bokapnya nengok, ternyata Natmui itu Mak Siti. Bangsat. Bokapnya kaget kan, astagfirullah gitu. Tapi bokapnya ini gak bisa gerak sama sekali. Bener-bener kaki tuh gak bisa bikin dia gerak buat dia bangun gitu. Dia disitu merem aja, merem, di istighfar berkali-kali, astagfirullah. Dan untungnya gak lama Mak Siti ini hilang. Hilang gitu aja. Masuklah bokapnya ke dalam rumah gitu kan, tidur. Tapi ternyata di malam yang sama abangnya Indra itu juga digangguin. Jadi tuh abangnya lagi tidur, dan tiba-tiba dia ngerasa kalau kepalanya dia tuh dilus-elus. Dia pikir ya itu nyokapnya gitu kan. Tapi abangnya Indra ini ngerasa kalau kayak ada bau-bau tanah gitu di kamarnya. Dan lu kebayang gak sih bau tanah basah habis kena hujan gitu. Dan ya lama-lama itu bikin dia gak nyaman gitu loh. Dan pas abangnya Indra kebangun, dia ngeliat ke atas kepalanya, ternyata yang ngelus-elus itu Mak Siti, Nat. Anjing. Gila. Dan pas abangnya Indra ini ngeliat ke guling yang dia peluk, ternyata itu pocong. Ada cerita tentang satu keluarga di tahun 1990-an. Mereka itu Katolik, tapi mereka tuh cuman pergi ke gereja 3 kali dalam seumur hidup. Emang bukan tipikal keluarga yang rajin beribadah lah. Nah, keluarga Patrisna ini terdiri dari istrinya Patrisna, namanya Budina, dan mereka punya 3 orang anak. Nah, yang mau gue ceritain ini, anak keduanya Patrisna sama Budina, namanya Grace. Suatu hari, ada kejadian Patrisna dapat kabar kalau anak perempuannya, si Grace, itu sakit. Nah, penyakitnya tuh aneh, Nat, Muy. Karena Grace tuh tiba-tiba badannya lebam, banyak banget, terus suka ngelamun sendiri, kayak orang gila. Ya udah tuh, si keluarganya Grace ini, terutama Patrisna, minta bantuan dukun. Si Grace malah makin parah, Nat, Muy. Dia tuh kalau siang kayak orang biasa aja, lebamnya hilang. Tapi kalau malam, lebamnya tuh muncul lagi. Terus Grace tuh makin sering melamun. Bahkan Grace ini makan serangga. Dan sorry ya, kotorannya sendiri. Kadang dia pun mandi pakai air kencingnya sendiri. Anjing. Kayak kesurupan gitu berarti. Lebih parah dari itu. Oke. Pernah di satu malam, di dalam kamarnya, Grace ini ada di atas kasur, tapi dia tuh kebalik, Nat, Muy. Jadi kakinya di atas, palanya di bawah. Kayak kayang gitu, kebayang gak sih lo? Si Grace ini dengan posisi kayang, dia tuh ngomong, aku capek. Dia bilang gitu.
Sorenya, Pastor Thomas ke rumahnya Patrisna lah. Dan satu hal yang langsung dikasih sama pastornya adalah nyipratin air suci, sakramen atau baptis, gue kurang paham, itu ke Grace. Dan tiba-tiba si Grace ini teriak dan ngomong, kamu anak pelacur, ke pastornya. Anjing. Setelah itu si Grace ini makin histeris dan akhirnya Grace diikat kenceng banget tangannya. Karena ya saking parahnya dia ngeronta-ronta. Nah tapi pastor ini ngasih solusi. Kalau dia tuh kenal sama pastor yang khusus untuk nanganin kasus eksorsis ini. Sebutlah namanya Pastor Dennis. Singkat cerita 2 hari kemudian Pastor Dennis datang ke rumah Patrisna dan langsung ngelakuin eksorsisnya itu. Gak pakai lama, dia masuk ke kamarnya Grace. Dan hal pertama yang terjadi setelah Pastor Dennis mulai eksorsisnya, Grace ini badannya jadi bau busuk banget. Dan di posisi terikat dengan tali gitu, dari badannya Grace nih keluar lendir, Nat. Dari kulitnya Grace tuh keluar lendir yang bau amis banget. Dan itu sampai kasurnya Grace tuh basah dan bau, bener-bener bau amis. Dari situ Pastor Dennis tuh tahu Grace tuh sebenarnya dimasukin makhluk apa. Singkat cerita proses eksorsis selesai di hari itu. Dan Grace tuh kelihatan dari raut mukanya udah mulai membaik. Tapi badannya Grace tuh udah hancur banget. Bener-bener lukanya banyak, lebam-lebam, parah banget. Gara-gara ya dia kebeset tali yang ngiket tangannya. Tapi walaupun membaik, gak bisa dibilang eksorsismenya berhasil. Pokoknya sampai berhari-hari proses ini tuh berjalan. Grace dieksorsis berhari-hari, berkali-kali pun. Dan bahkan di terakhir kali dia dieksorsis itu, kejadian terparahnya, kepalanya Grace ini sampai muter 180 derajat ke belakang. Tulang-tulangnya sampai patah dan akhirnya Grace meninggal. Anjing. Panti asuhan ini ada di daerah Bekasi, Nat. Sampai saat ini panti asuhannya tuh masih beroperasi, namanya Hana. Sekitar kelas 1 SMP, kejadian yang dialamin Hana ini pun juga lagi-lagi malam-malam. Dan di tahun 2021, jadi pas Hana lagi tidur, Hana ngerasa kayak dia tidur tuh gak nyenyak gitu. Nah si Hana tuh ngerasa tidur dia gak nyenyak ya karena ada sesuatu itu. Sampai akhirnya dia ngeliat jam dan ternyata udah jam 12 malam. Hana bangun dari kasurnya buat tenangin dirinya sambil baca doa. Hana tuh duduk di kasurnya. Pas Hana lagi duduk di kasurnya, dia tuh bener-bener berasa banget Nat, kalau kasur dia tuh ada yang goyangin kencang banget sampai dia tuh ngejoprok jatuh ke bawah gitu. Dia ngebangunin teman-temannya, tapi nggak ada yang bangun sama sekali. Terus ada nih satu temannya kebangun, nyuruh Hana tidur sekasur sama dia. Akhirnya daripada Hana takut, dia milih buru-buru buat tidur sekasur sama temennya lah. Temennya ini namanya Yani. Hana nyoba tidur dan akhirnya dia ketiduran tuh. Pas Hana lagi tidur, dia tuh berasa kayak di badan dia tuh kayak ada yang nyenggol-nyenggol gitu Nat. Kayak bulu-bulu gitu yang nyenggol dia. Ya kalau misalnya ada yang geli-geli gitu ya pasti orang kebangun kan. Nah si Hana tuh jadi kebangun karena dia ngerasa kayak yang nyenggol-nyenggol dia tuh bikin dia risih gitu. Pas Hana bangun, dia nengok ke arah temennya, si Yani ini. Ternyata di sebelah Hana itu bukan Yani, tapi ternyata dia tidur sama genderuwo. Badannya hitam, mukanya babi, lagi ngeliatin Hana sambil nganga. Sampai air liur tuh jatuh-jatuh ke kepalanya si Hana ini. Dari situ tuh Hana nangis banget. Dan Hana tuh baru inget Nat, kalau beberapa hari lalu itu Yani sebenarnya udah gak ada di panti karena udah diadopsi sama orang lain. Ya anjrit. Jadi si genderuwo itu tuh nyamar jadi Yani.